Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sofia Ramasari dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Nah, selamat datang di podcast Ngobrol Konflik bersama saya dan narasumber kita Siti Hadijah. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama yang selalu aktif di organisasi, yaitu tentang konflik. Nah, ketika mendengar kata konflik, mungkin sebagian orang langsung berpikir tentang pertengkaran atau masalah. Padahal konflik adalah hal yang wajar terjadi. Nah, terutama ketika banyak orang bekerja dalam satu organisasi. Nah, untuk membahas hal ini, saya sudah bersama seorang narasumber yang memiliki banyak pengalaman baik di organisasi maupun di prestasi akademik. Nah, beliau ini adalah Siti Hadijah yang saat ini menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam. Sebelumnya, Siti Hadijah ini juga pernah menjabat sebagai Ketua HMPS Sosiologi di kampus IAIN Datuk Laksamana Betalis. Nah, selain aktif di berbagai kegiatan kampus, Siti Hadijah juga telah meraih sejumlah prestasi khususnya di bidang pidato, baik tingkat kampus maupun di tingkat nasional. Nah, Siti Hadijah ini juga sering dipercaya menjadi MC dan narasumber dalam berbagai kegiatan, baik di tingkat nasional maupun bahkan sekarang sudah di tingkat internasional. Halo Siti Hadijah, salam kenal. Boleh dong perkenalkan diri sedikit kepada pendengar? Oke, baik, salam kenal juga Sophia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hadijah dari program studi Sosiologi Agama. Teman-teman juga sudah mengenal saya juga kan dari yang sudah dijelaskan oleh Sophia. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertama-tama nih, gimana rasanya Dijah jadi ketua HMJ? Apakah sesuai ekspektasi Dijah atau malah lebih menantang dari yang Dijah bayangkan? Yang saya rasakan selama saya menjadi ketua HMJ itu yaitu yang pertama tentunya pengalaman yang saya dapatkan, pengalaman yang sangat luar biasa dengan menghandle organisasi di atas HMPS. Itu merupakan salah satu pengalaman yang luar biasa karena yang saya rasakan saya menjadi salah satu pegangan dan juga panduan dari organisasi-organisasi di bawah saya. Bagaimana saya memberikan keputusan, bagaimana saya melakukan sebuah tindakan, itu semuanya akan berdampak pada organisasi-organisasi di bawah saya. Dalam hal itu, apakah sesuai ekspektasi atau tidak? Pastinya sesuai ekspektasi, karena di situ menjadi tempat wadah saya belajar menjadi seorang leadership. Gitu. Bagus ya. Nah, jadi kalau bicara soal organisasi nih, rasanya kan kita nggak jauh-jauh nih dari konflik ya kan? Nah, menurut Dijah nih, konflik itu sesuatu yang menakutkan atau justru hal yang biasa? Konflik itu tidak sesuatu hal yang menakutkan. Karena apa teman-teman? Karena tidak hanya di organisasi yang berkonflik, di kehidupan kita sehari-hari saja itu tidak terlepas dari sebuah konflik. Kita masyarakat dan masyarakat itu tidak terlepas dengan interaksi kepada orang lain. Di dalam sebuah ilmu sosiologi, interaksi menjadi salah satu pegangan untuk menghandle sebuah konflik. Bagaimana kita berkomunikasi kepada orang lain itu tidak terlepas dari penanganan dan merupakan salah satu mengatasi sebuah konflik. Jadi konflik itu tidak menakutkan, bahkan justru kita cari cara penyelesaian dari sebuah konflik itu. Dengan konflik itu kita bisa belajar dan mengevaluasi untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Jadi konflik itu tidak sesuatu hal yang menakutkan, tetapi sesuatu hal yang harus kita jalankan dan harus kita selesaikan. Baik, berarti sesuatu yang harus kita jalankan ya. Iya. Nah, jadi selama Dijah menjadi ketua HMJ ini, konflik apa yang paling sering terjadi dalam organisasi tersebut? Di Ormawa yang saya pegang pada saat ini, konflik yang sering terjadi itu adalah miskomunikasi. Itu yang saya jelaskan tadi, bagaimana kita berkomunikasi baik kepada orang lain. Jika komunikasi itu buruk, maka konflik akan mudah terjadi. Prasangka yang tidak baik kepada orang lain itu akan muncul terhadap kita. Jadi ketika kita melakukan komunikasi baik kepada anggota, ketika kita melakukan sebuah evaluasi baik, hubungan baik dengan anggota, maka
konflik itu tidak akan mudah rentan terjadi, akan mudah kita tampung menjadi salah satu tempat untuk saling memberikan pendapat gitu. Itu. Jadi menurut Dijah nih, apa penyebab utama konflik dalam organisasi Dijah tersebut? Penyebab utamanya itu adalah keegoisan diri sendiri. Karena anggota kita itu merasa bahwa dirinya yang paling oke, pendapatnya yang paling oke, tetapi kita adalah sebuah forum yang harus mendengarkan pendapat orang lain. Tidak selamanya pendapat kita itu betul, tetapi juga kita harus menghargai pendapat orang lain. Kita boleh berpendapat, tetapi bukan berarti kita harus mengklirkan bahwa itu betul. Itu menjadi salah satu konflik yang muncul terus-menerus pada organisasi. Karena kita merasa pendapat kita tidak didengar, padahal kita didengar, tetapi hanya saja mungkin pendapatnya belum tepat. Begitu. Jadi jangan terlalu egois ketika kita berada di forum besar. Iya sih, betul sekali. Nah, kalau boleh jujur nih, kan organisasi ini sering identik nih dengan drama ya. Iya. Nah, menurut Dijah, drama dalam organisasi itu memang nggak bisa dihindari ya? Drama dalam sebuah organisasi itu sesuatu yang bisa dihindarkan itu bisa, tetapi tidak akan terlepas dari sebuah organisasi. Karena kita memimpin banyak pemikiran-pemikiran orang. Jadi perspektif-perspektif yang berbeda itu menjadikan sebuah drama yang begitu panjang. Dengan hal begitu, bagaimana nih kita cara menampung sebuah drama itu menjadi situasi untuk mencari jalan keluarnya. Jadi drama dalam sebuah organisasi itu tidak akan pernah terlepas karena ada yang merasa dirinya yang tidak diperhatikan, ada yang merasa dirinya yang dikucilkan. Padahal terkadang bagaimana kita membawa diri kita di sebuah forum. Ketika kita tidak aktif dalam forum tersebut, otomatis pasti akan banyak ketertinggalan kegiatan. Dan itu merasa dirinya yang tertinggal. Itu terjadi tuh sebuah drama. Drama yang tidak berhentinya, drama yang selalu berkepanjangan itu akan sering terjadi. Tetapi itulah gunanya evaluasi. Ketika kita melakukan sebuah kegiatan, tidak terlepas dari sebuah evaluasi karena setiap kegiatan tidak ada yang sempurna. Berarti yang paling penting itu evaluasi ya? Iya. Nah, jadi kalau misalnya lagi ada rapat dan ada pendapat yang sering nih bertabrakan, biasanya Dijah nih sebagai ketua, Dijah ngapain? Pendapat yang sering bertabrakan itu yang sering kami lakukan adalah tidak memihak pendapat satu dan pendapat yang lainnya. Tetapi kita pertimbangkan antara dua pendapat itu, mana yang lebih relevan dengan masalah yang ingin kita jawab. Jika pendapat itu menjadi sebuah yang bertentangan dengan masalah yang kita hadapi saat ini, maka akan kita berikan penjelasan-penjelasan dan konsekuensi dari pendapat teman-teman semuanya. Oke, bagus sekali ya Dijah ini sebagai ketua ya. Nah, selanjutnya pernah nggak mengalami konflik dengan teman dekat sendiri di organisasi Dijah tersebut? Pernah, itu tidak bisa dihindari karena ada sesuatu hal yang membuat kita merasa kok dia seperti ini, kok dia begitu, yang kita tahu bahwa dia begini. Itu perubahan sikap itu menjadi sebuah salah satu konflik di antara kami, tetapi kami tahu konflik itu tidak boleh keluar dari koridor organisasi. Ketika kita berkonflik saat berorganisasi, maka cukup sampai di situ saja, cukup sampai di organisasi saja. Tetapi ketika kita sudah keluar dari koridor organisasi, maka kita adalah berteman. Begitu. Jadi kita harus bisa membedakan pada saat kita melakukan sebuah kegiatan di forum dan pada saat kita melakukan aktivitas seperti biasa. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau ada anggota yang susah dihubungi atau kurang aktif itu biasanya bagaimana cara Dijah menghadapi hal tersebut? Cara saya gampang, mudah saja. Jika anggota tidak bisa dihubungi, maka saya tidak akan mempedulikan anggota tersebut. Berarti anggota tersebut tidak ingin dirinya berproses dalam sebuah organisasi. Pasti setiap kita mengikuti organisasi mempunyai tujuan dan kepentingan. Tetapi ketika mereka tidak mempedulikan sebuah kepentingan dan tujuan yang ingin mereka capai, berarti yang rugi adalah diri mereka sendiri. Mereka tidak melewatkan momen-momen bagaimana membuat sebuah kegiatan, bagaimana menghandle sebuah kegiatan. Itu adalah salah satu
yang mereka rasakan itu sebuah kerugian. Jadi tidak ada untung ruginya bagi saya. Ketika mereka tidak bisa dikomunikasikan, ketika mereka tidak bisa dihubungi, maka itu adalah hak pilihan mereka. Dan konsekuensinya itu ditanggung oleh diri mereka sendiri, yaitu seperti penyisihan dari sebuah anggota organisasi. Berarti bisa jadi dikeluarkan dari organisasi ya. Betul. Oke. Nah, jadi boleh sedikit cerita nggak Dija? Konflik yang paling berkesan atau yang paling sulit yang pernah Dija hadapi dalam organisasi HMJ tersebut? Atau organisasi lain boleh juga? Iya, konflik itu yang paling berkesan tuh merupakan salah satu hal yang agak sensitif ya kita dengarkan gitu. Yang pertama itu adalah tentang sebuah uang. Kita tidak terlepas dari uang organisasi. Uang organisasi itu rentan sekali menimbulkan konflik, teman-teman. Jadi ketika ada anggota yang cuek-cuek saja terhadap organisasi, tiba-tiba pada saat rapat mengenai tentang uang organisasi, mereka bersuara, mana uang ini, dikemanakan uangnya, kok uangnya sudah tinggal segini. Itu menjadi sebuah konflik yang sangat-sangat sensitif dan berkesan, karena pada saat pemrosesan sebuah kegiatan dia tidak ada, tetapi pada saat membahas tentang sebuah rencana anggaran biaya, tiba-tiba dia muncul dan meminta pertanggungjawaban dari ketua, uangnya dikemanakan, uangnya di mana, dan itu dipermasalahkan. Begitu, itu menjadi sebuah konflik yang susah diselesaikan dan sangat sensitif di sebuah organisasi. Oke, nah kalau boleh diceritakan lebih detail nih, ada nggak satu konflik yang menurut Dija itu paling menarik selama menjadi ketua HMJ? Terus bagaimana cara Dija menyelesaikan konflik tersebut? Oke, konflik yang paling menarik selama saya menjabat di HMJ itu yaitu konflik adanya ketidakadilan. Jujur saya mengakui itu kesalahan saya. Saya memiliki 2 sekretaris, lalu di antara 2 sekretaris ini saya mungkin sekretaris saya merasa saya tidak adil, saya hanya mendominasikan satu sekretaris saja dan tidak menyangkut pautkan dengan sekretaris kedua. Jadi hal itu menjadi salah satu konflik yang menarik, karena saya menganggap diri saya sudah menganggap adil, tetapi mereka merasakan bahwa saya tidak adil. Dari situ saya melihat, oh iya, saya harus menerima apa yang mereka curahi isi hatinya, apa yang mereka sampaikan kepada saya. Maka cara penyelesaian saya yaitu kita komunikasikan dan kita rapatkan di antara saya dan sekretaris saya tanpa melibatkan anggota yang lain. Karena anggota yang lain tidak memiliki hubungan dengan konflik ini merupakan salah satu konflik yang mungkin personal. Jadi akhirnya saya selesaikan secara baik-baik, saya jelaskan dan saya memberikan pemahaman apa yang saya sampaikan dan apa yang mereka sampaikan, maka saya saring dan kami kumpulkan curahan isi hati itu. Telah tersampaikan, maka kita cari solusinya untuk kedepannya bagaimana gitu. Berarti terus akhirnya konflik itu sudah terselesaikan sekarang? Alhamdulillah sudah terselesaikan dan sudah mendapatkan pemahaman masing-masing. Karena teman-teman semuanya, konflik itu jangan dianggap sebuah beban, tetapi kita komunikasikan. Oh, jadi menurut Dija apa pelajaran terbesar dari kasus Dija tersebut? Pelajaran terbesar dari kasus saya itu adalah saya merasa dengan hal begitu saya lebih belajar bahwa saya harus bisa memposisikan hak anggota saya. Karena mungkin kemarin-kemarin saya tidak menempatkan sesuai tugasnya masing-masing. Maka dari itu saya belajar bahwa ketika teman saya bertugas sebagai dokumentasi, maka dia harus dikasih tugas dokumentasi. Jadi dengan hal itu kita tempatkan kepada tempat yang sesuai, yang seharusnya ya. Iya. Sesuai. Oke, nah jujur nih, Dija pernah nggak merasa capek atau ingin menyerah saat menghadapi konflik tersebut? Jadi Dija kayak ternyata capek ya jadi ketua gitu. Betul, jujur saya pernah merasakan rasanya capek. Saya pernah merasakan, bukan capek saja teman-teman, tapi hampir stres. Karena kita tahu ketika kita mengikuti lomba, itu stresnya beda dengan kita menjadi ketua. Kita mengikuti lomba, stres itu pada saat kita hanya saat mempersiapkan lomba. Setelah kita tampil, kita sudah
bebas. Kita sudah tidak stres lagi, tidak pusing. Tetapi kalau ketua ini stresnya berkepanjangan selama masa periode jabatan kita. Sehingga itu menjadi salah satu bentuk bagaimana kita mempertahankan eksistensi diri kita, bagaimana kita mempertahankan bagaimana melawan sebuah konflik dan stres ini. Dengan adanya sebuah rasa stres itu, cara saya menghadapi itu dengan pikiran saya bersikap positif. Bagaimana kita berpikir positif, bagaimana kita mencari motivasi-motivasi untuk membangkitkan diri kita lagi. Itu tidak hanya dari caption yang kita dapat dari TikTok, tidak, tetapi dengan orang-orang terdekat kita. Maka dari itu kita cari orang-orang terdekat kita yang menguatkan kita. Kita cari orang-orang yang cinta terhadap kita, dan jangan kita pikirkan orang-orang yang benci terhadap kita. Karena ketua itu tidak terlepas dari sebuah komentar negatif, itu tidak akan pernah terlepas. Itu yang membuat diri kita merasa stres. Tetapi ingatlah dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mendukung kita. Dari itu kita akan mudah terlepas dari sebuah stres dan dibuat happy saja, teman-teman. Kita kerjakan secara ikhlas. Ketika kita menyukai sesuatu profesi, kita tidak akan stres dalam profesi tersebut karena kita suka, karena kita cinta. Tetapi jika kita tidak menyukai profesi tersebut, kita akan merasa itu merupakan suatu beban kehidupan yang sangat berat. Nah, jadi intinya kita harus melakukan hal yang kita sukai. Ya. Oke, jadi tadi kan organisasi nih. Nah, selain itu kan Dija nih sering menjadi MC dan narasumber. Nah, apakah kemampuan komunikasi itu membantu dalam menyelesaikan konflik seperti itu? Sangat membantu, teman-teman. Karena apa? Sangat membantu ketika kita melakukan komunikasi yang baik, komunikasi yang jelas dan mudah dipahami oleh anggota kita, maka itu bisa membantu. Karena terkadang salah penyampaian itu yang menyebutkan dan menyimpulkan sesuatu yang tidak baik. Nah, ketika kita melakukan komunikasi yang baik, memberikan pemahaman-pemahaman yang jelas, maka stereotip dan prasangka itu tidak akan muncul begitu saja. Karena pemahaman itu sampai kepada anggota. Oh, dia paham. Tetapi jika dia tidak paham dan kepemahaman itu menjadi sebuah salah satu negatif, itu yang menimbulkan sebuah konflik. Oke. Nah, menurut Dija nih, apakah konflik tersebut bisa membuat seseorang menjadi lebih dewasa? Ya, bisa. Kenapa bisa? Bagaimana seseorang itu dalam menghadapi konflik tersebut? Itulah salah satu proses pembelajaran seseorang pemikirannya menjadi dewasa. Ketika kita menanggapi konflik itu dengan santai, dengan tenang, dengan pikiran yang jernih, itu sudah menjadi salah satu bentuk kedewasaan bagi diri seseorang tersebut. Jadi, konflik itu bisa membuat orang dewasa dengan cara bagaimana seseorang itu menyelesaikan konflik dengan baik. Oke. Nah, bagaimana cara Dija menjaga profesionalitas ketika konflik itu melibatkan teman dekat Dija nih? Nah, misalnya kan Dija bilang pertama tadi ketika konflik itu di organisasi, ya diselesaikannya di organisasi. Tapi pasti teman dekat Dija nih pasti setelah keluar dari situ mungkin pasti masih ada apa ya, Perasaan yang tak enak gitu ya di dalam hati, meskipun tadi itu di dalam organisasi gitu. Saya tetap akan profesional bagaimanapun itu, baik dia teman dekat saya, baik dia keluarga saya, entah sepupu itu, lalu berkonflik dengan teman yang mungkin jauh dari saya dan saya kurang dekat, saya tetap akan, bagaimana saya bersikap sebagai ketua, saya di tengah-tengah dan tidak memihak satu dan juga dua. Saya akan tetap bersikap profesional dan kita cari penyelesaian, dan saya tidak akan menghakimi pihak satu dan pihak dua. Mereka berkonflik, saya tidak akan menghakimi mereka, tetapi saya akan mencari jalan keluar di antara konflik itu. Kita cari jawaban-jawaban apa untuk bisa menyelesaikan sebuah konflik tersebut. Tidak harus dengan kasar, tidak harus dengan menumbuk, tetapi kita dengan pemikiran yang jernih. Terkadang orang berkonflik itu mulai dan mudah melepas kontrol emosinya. Betul sekali. Nah, betul. Jadi
tidak bisa kita selesaikan dengan hal seperti itu. Kita harus menyelesaikannya dengan kepala dingin, duduk sesama dan berikan waktu mereka untuk berdiam beberapa menit. Kenapa diam? Karena diam itu bisa menenangkan hati dan pikirannya. Ketika hati dan pikiran mereka sudah tenang, maka mari kita berbicara dan kita saling berdiskusi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Oke. Nah, jadi kan sekarang ini banyak nih mahasiswa yang mau ikut organisasi, tapi mereka itu takut menghadapi konflik. Nah, apa pesan Dija supaya mereka itu nggak takut lagi? Oke, pesan saya yaitu untuk teman-teman yang ingin ikut organisasi, setiap kesempatan itu jangan pernah kita abaikan. Jika teman-teman mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut organisasi, maka terima. Terima itu bukan hanya organisasinya saja, tetapi terima baik buruk di dalam sebuah organisasi. Contohnya seperti konflik tadi. Itu merupakan salah satu contoh dari buruknya. Tetapi baiknya lebih banyak. Karena apa? Banyak pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan. Itu yang menjadi sebuah personal branding kita untuk menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Karena apa? Karena kita belajar bagaimana menghandle sebuah organisasi yang besar, baik itu besar ataupun kecil, lalu bagaimana cara kita mendisiplinkan diri kita untuk tetap adil dan seadil-adilnya, lalu bagaimana cara kita memberikan perspektif untuk kegiatan organisasi agar berjalan dengan baik. Maka dari itu banyak sekali baik-baiknya. Jangan berpikir buruk-buruknya terlebih dahulu. Karena setiap buruk-buruk itu tidak dilewati hanya dengan ketua atau wakil saja. Karena kita forum, maka kita akan melewati secara bersama. Oke, bagus sekali ya. Kalau boleh jujur nih, Dija lebih capek jadi ketua HMJ atau lebih capek jadi MC atau narasumber gitu? Kalau jujur itu pastinya dua-duanya tidak bisa saya bilang oh capek ini tidak. Tetapi itu menjadi salah satu tempat sekolah saya, tempat belajar saya. MC saya juga capek, ketua juga saya juga capek, tetapi dua-duanya memiliki benefit yang sangat luar biasa. MC saya bisa berdiskusi, saya bisa personal branding saya kepada orang lain itu terlihat lebih wah gitu. Dan ketua saya bisa memanage anggota-anggota saya, dan bagaimana saya memimpin itu menjadi salah satu hal yang sangat luar biasa yang saya rasakan. Jadi dua-duanya capek dan dua-duanya juga sangat luar biasa bagi saya, juga sangat berkesan dan benefitnya juga luar biasa. Oke, pertanyaan terakhir nih Dija. Nah, menurut Dija apa kunci utama agar konflik ini tidak merusak hubungan dalam organisasi? Oke, kunci yang pertama dalam konflik ini tidak merusak organisasi yaitu yang pertama komunikasi. Jika kita melakukan sebuah komunikasi yang baik kepada anggota, maka konflik itu tidak akan mudah muncul. Karena miskomunikasi itu sering terjadi antara anggota dan juga ketua, antara anggota dan sekretaris, antara anggota dan juga wakil, sehingga itu menimbulkan sebuah konflik-konflik dan prasangka yang mereka lontarkan. Lalu yang selanjutnya yaitu bagaimana kita proses cara penyelesaian sebuah konflik tersebut. Jika kita menyelesaikannya secara musyawarah, kita rapatkan, kita selesaikan secara baik-baik, kita dengarkan pendapat yang pihak satu dan pihak dua, maka konflik itu tidak akan merusak hubungan selanjutnya. Konflik itu bisa terselesaikan di organisasi itu saja, di forum itu saja. Jadi usahakan jangan melibatkan perasaan hati di luar forum. Jadi di saat kita melakukan sebuah konflik di forum, maka selesaikan di situ saja. Kita habiskan di forum itu saja. Ketika kita sudah di luar forum, ya kita baik-baik saja. Konflik itu kan yang terjadi itu pada saat kita organisasi. Ketika kita tidak berorganisasi, maka konflik itu tidak boleh kita teruskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu salah satu proses penyelesaian. Jadi sikap kita biasa-biasa saja. Di saat kita sudah di luar ranah dan di luar forum, maka kita harus bersikap seperti berteman seperti biasa. Itu menjadi salah satu kuncinya. Karena ketika kita mengikuti organisasi, maka kita harus terima konsekuensinya. Yang saya bilang tadi, organisasi itu ada baik dan buruknya. Maka baiknya itu banyak, buruknya itu juga tidak kalah banyak. Jadi ketika kita mendapatkan konflik, maka proses penerimaan itu harus kita terapkan.
gitu. Oke, jadi kuncinya yaitu tadi komunikasi dan juga profesionalitas kita ya dalam organisasi. Oke, sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin ada saran dari Dija untuk mahasiswa yang aktif berorganisasi? Oke, baik. Lebih tepatnya bukan saran teman-teman, tapi pesan saya terhadap teman-teman yang aktif organisasi, semangat, jangan mudah menyerah, dan terus bertumbuh. Karena kita memiliki dua mindset, harus menerapkan dua mindset, yang pertama mindset bertumbuh dan mindset berkembang. Maka dengan pemikiran dan mindset tersebut, maka itu menjadi salah satu pegangan bagi teman-teman semuanya, bahwa hidup itu tidak hanya di situ-situ saja, tapi kita harus bertumbuh, kita harus berkembang untuk meningkatkan progresivitas diri kita, meningkatkan kualitas diri kita. Di era zaman sekarang ini, di era modern ini, orang-orang tidak hanya melihat gaya kita, teman-teman, tapi orang-orang melihat daya kita. Bagaimana daya kita, bagaimana kualitas kita, itu yang orang-orang lihat. Di saat kita bekerja, pasti akan banyak membutuhkan anak-anak yang aktif organisasi. Teman-teman bisa lihat sekarang ini, ketika ada lowongan pekerjaan di kantor-kantor ataupun di pemerintahan, pasti ada syarat yang memasukkan anak-anak yang aktif organisasi. Itu menjadi salah satu syarat untuk kita mendapatkan pekerjaan yang bagus. Maka daripada itu, yang saya sebutkan, kita tidak hanya menjadi orang yang sibuk dengan gaya, tetapi mari kita sibukkan dengan daya. Oke, jadi intinya teman-teman harus menerapkan dua mindset ya teman-teman. Pertama yaitu bertumbuh, dan kemudian mindset yang kedua yaitu berkembang. Oke, terima kasih ya Siti Hadijah. Seru sekali ya pembahasan kita pada kali ini dengan narasumber kita Siti Hadijah. Nah, dari podcast kali ini bisa kita simpulkan bahwa konflik itu bukan sesuatu yang harus ditakuti dalam organisasi. Nah, tapi konflik justru menjadi sarana kita belajar untuk bisa berkembang, bertumbuh tadi, dan meningkatkan kemampuan komunikasi kita, kepemimpinan, dan juga kerjasama kita. Nah, jadi yang terpenting itu bukan bagaimana kita menghindari konflik tersebut, tetapi bagaimana kita mengelolanya dengan baik agar menghasilkan perubahan yang positif. Oke, sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita Siti Hadijah yang telah berbagi pengalaman dan juga wawasan pada podcast kali ini. Nah, sebelum kita tutup nih, saya ada sedikit closing statement. Nah, jadi isinya yaitu setiap konflik pasti ada jalan keluarnya, asalkan kita mau mendengar, memahami, dan juga mau mencari solusi bersama. Oke, sekian. Saya Sofia Ramasari selaku host dan narasumber kita Siti Hadijah. Kami pamit undur diri dan kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.